semangat pagi sahabat NMC, salam hebat, salam luar biasa. Konten video kali ini khusus saya akan menjelaskan apa sih NMC dan apa sih goalnya NMC ke depan itu. Dan dalam video ini juga saya akan menjelaskan bagaimana kita menjadi public speaker yang baik. Bagaimana kita berkomunikasi kepada calon prospek kita untuk menjadi seorang pembicara yang berhasil dalam meng-closing lebih cepat. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan NMC. NMC singkatan daripada Nusantara Media Community. Nusantara Media Community bukan perusahaan, tapi sebuah komunitas yang menjadi wadah, menjadi sarana bagi mitra-mitra NMC untuk berkreasi di bidang digital, untuk menjadi YouTuber di nomor 1 di Indonesia, bahkan di dunia. Dan di NMC juga akan memberikan sebuah edukasi bagaimana cara berbisnis digital yang baik dan benar. Bagaimana hari ini orang-orang kaya di dunia, orang kaya di Indonesia pasti memiliki bisnis online. Oleh karena itu, NMC hadir membawa solusi saat era pandemi saat ini. Di rumah tetap dapat penghasilan. Salam dapur ngebul. Saya akan gambarkan secara singkat apa itu NMC. NMC adalah komunitas. NMC komunitas. Mitranya adalah di bawah NMC. Mitra NMC. Mitra. Ya. Nah, di NMC dipayung hukumi oleh PT Siger Rafflesindo Sejahtera. Nah, makanya hari ini target NMC sampai akhir 2021 adalah bagaimana terjadi goal 1 diamond. Sebuah bisnis kita akan menciptakan sebuah masa dulu, pengguna dulu, user dulu, baru subunit akan hadir oleh PT Siger, yaitu adalah e-commerce, PPOB, dan marketplace. Dan di sini juga ada transaksi online. Nah, mitra-mitra NMC inilah, komunitas NMC inilah yang akan menjalankan subunitnya yang akan dibangun PT Siger Rafflesindo Sejahtera. Jadi kita ada goal, kita ada sebuah visi, kita ada sebuah misi, ya. Jadi perekrutan, bagaimana reward itu terjadi, itu hanya goal sampai 2 tahun atau 3 tahun. Tapi goal sebenarnya adalah bagaimana mitra-mitra NMC bisa sejahtera dan makmur dalam menjalankan sebuah bisnis yang dibangun oleh PT Siger Rafflesindo Sejahtera. Mitra-mitra lah penggunanya, mitra-mitra lah sebagai pelakunya. Karena kami menganut sistem gotong royong dari Anda, untuk Anda, dan oleh Anda. Ya, mudah-mudahan sistem ekonomi gotong royong ini akan menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera secara merata. Ingat kata Bung Karno dulu. Berikan aku berapa muda, akan kuguncangkan dunia. Mudah-mudahan mitra-mitra NMC adalah pemuda-pemudi yang benar-benar didambakan oleh Bung Karno saat itu. Oke, mudah-mudahan ringkasan singkat dan padat ini mudah-mudahan bisa dimengerti oleh para mitra bahwa kita ada goal, kita ada tujuan. NMC hadir bukan sekedar rekrut, bukan sekedar nonton YouTube, bukan sekedar itu, tapi NMC hadir bagaimana menciptakan user dulu, bagaimana menciptakan masa dulu. Setelah masa tersebut, maka akan adanya sebuah usaha yang akan dibangun oleh PT Siger Rafflesindo Sejahtera. Ya, oke, ringkasan singkat itu mudah-mudahan menambah semangat para mitra bahwa kita punya tujuan. Dalam video ini kali ini juga saya akan menjelaskan bagaimana sih teknik menjadi seorang komunikator, bagaimana menjadi seorang public speaker. Hidup ini ingat, hidup ini cuma menjual ide. Bagaimana ide-ide kita itu tersampaikan kepada pendengar kita, kepada calon mitra kita, sehingga mitra kita cepat closing.
Hari ini hidup ada sebuah bagaimana kita menjual gagasan. Waktu kita melamar perempuan, bagaimana kita melamar istri kita kemarin, selalu kita bawa proposal, bawa ide. Oh iya, menikah dengan saya punya masa depan cerah, saya punya kerjaan ini, saya punya. Tapi bagaimana gagasan-gagasan dan ide itu tidak tersampaikan dengan baik. Sehebat apapun ide, sebagus apapun gagasan, kalau tidak bisa dikomunikasikan dengan baik, maka tidak akan pernah sampai dengan baik. Oleh karena itu, dalam video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana open yang baik, bagaimana berkomunikasi yang baik, agar kita bisa meng-closing, agar apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam gagasan kita, apa yang kita bawa bisnis ini, orang mendengar dengan baik dan mengatakan kata iya. Ya, yang pertama adalah bagaimana kita cara open yang benar. Open yang benar. Kadang-kadang kita ketemu orang hebat, ketemu investor, ketemu calon-calon mitra yang luar biasa, itu kadang-kadang enggak kadang-kadang sesuatu yang enggak direncanakan. Misalnya ketemu di kondangan, ketemu di lift, ketemu di mall. Kita punya waktu cuma 3 menit. Only 3 menit kita punya waktu bagaimana open yang baik. Bagaimana kita menyampaikan sebuah gagasan kita diterima oleh beliau. Yang pertama adalah kita samakan frekuensi dulu. Kita satukan frekuensi dulu. Kita tahu minat orang itu dulu. Kita tahu hobi orang itu dulu. Kalau kita udah tahu hobi itu, hobi orang tersebut, mudah-mudahan dia satu frekuensi dengan kita. Dan tidak jarang terjadi deal-deal besar ketika ketemu tidak sengaja. Yang pertama adalah bagaimana kita berikan smile, senyum. Kadang-kadang kita ada sih wajah yang susah senyum, belajar senyum. Senyum dan senyum. 1 menit senyum dulu menit pertama. Menit kedua tanya, oh iya, dia itu hobinya apa? Bos itu hobinya apa? Oh, hobi burung. Bagaimana sih konsep kita bicara dengan burung dengan dia? Oh Pak, aku ketemu dengan aku udah punya mulai di rumah, warnanya bagus, suaranya merdu. Mudah-mudahan ketika terjadi frekuensi yang sama, akan terjadi minat yang sama, mudah-mudahan Anda akan berhasil. Ketika open udah berhasil, ketika pembukaan udah berhasil, masuk tuh barang, masuk tuh konsep. Ingat, 3 menit, satukan frekuensi, satukan minat. Dan ada juga contoh dokter. Bagaimana kita bisa dokter mendiagnosa seorang anak. Dokter bisa mendiagnosa umur 40 tahunan. Bagaimana? Karena itu adalah pola-pola kebiasaan manusia. Kita harus belajar pola-pola kebiasaan manusia di usia. Bagaimana seorang dokter datang berobat, memvonis pasti kalau anak itu pasti kamu sering makan coklat ya, sering makan permen ya. Ya jelas dong, anak-anak seusia anak-anak pasti senang yang manis-manis. Seolah-olah dokter tersebut tahu penyakit anak itu. Padahal dokter tahu ilmu bagaimana mendiagnosis anak-anak. Kebiasaan anak-anak dokter udah tahu. Makanya seolah dokter tuh pintar, padahal dia sudah tahu ilmu ini. Dan dia mendiagnosa usia 40 tahun, dia bilang kurang olahraga ya. Urat lehernya sering kaku ya, pasti kurang olahraga. Nah, karena dokter lah tahu ilmu kebiasaan bagaimana usia 40 ke atas itu kurang olahraga, kurang gerak, makanya sering terjadi persendian sakit. Jadi 3 menit pertama adalah bagaimana kita bisa senyum, bagaimana kita bisa menyamakan frekuensi, menyatukan minat kita dengan orang yang bakal kita prospek, bagaimana kita tahu kebiasaan-kebiasaan orang itu. Ketika open tuh masuk, sekali lagi saya bilang, masuk tuh barang, closing tuh orang, ya, oke, ya, salam hebat, salam luar biasa mitra dan sahabat NMC. Dalam video kali ini juga saya akan memberikan tips-tips atau teknik-teknik bagaimana kita bicara dengan orang, bagaimana kita dihargai orang dalam kita berbicara, dan bagaimana orang yang kita ajak bicara itu closing. Ini boleh bagi profesi apapun, bagi pedagang langsung, networker, atau eksekutif apapun. Insya Allah tips yang saya akan berikan ini bisa bermanfaat. Yang pertama adalah bagaimana kita berintonasi dalam berbicara. Intonasi itu seperti nada kalau di lagu, ya. Artinya bagaimana kita itu
menyampaikan sesuatu itu naik turun rendahnya kata-kata itu harus benar-benar diperhatikan. Misal gini, jadi dengan jadi beda kan? Artinya ada sebuah naik turunnya nada tuh tepat pada kata-kata tersebut. Jadi misalnya kita sebagai pembawa ramalan cuaca. Para pemirsa, badai semalam luar biasa menerjang kota-kota ini. Bagaimana kalau pembawa acara cuaca tersebut ngomongnya badai semalam biasa menerjang, seolah tak terjadi apa-apa. Jadi itulah pentingnya intonasi berkata-kata, ya. Jadi seperti lagu kita harus naik turunnya itu harus benar-benar kita perhatikan. Yang kedua adalah bagaimana eye contact mata. Jadi kalau kita bicara terhadap calon mitra atau orang yang bakal kita closing, kita adakan eye contact, tatap matanya. Jangan kita bicara mata ke sana, mata ke sini, seolah-olah kita nggak serius, seolah-olah kita nggak menghargai dia. Bagaimana saya berbicara di video ini? Bagaimana saya bicara seolah dengan ketemu dengan anda semua di sana. Seolah saya bicara dengan anda. Saya tatap mata anda, benar-benar. Saya menghargai anda, dan itulah bagaimana cara kita menghargai kita sendiri. Bagaimana kita menghargai orang lain. Kita harus terjadi eye contact. Yang ketiga, kita harus punya wawasan dan data. Bagaimana kita banyak bicara, ngoceh ini, ngoceh itu, tapi kita nggak punya data, nggak punya wawasan. Nah, jadi pentingnya kita memiliki wawasan. Pentingnya kita sering baca marketing plan-nya NMC, dan bagaimana kita menjelaskan berdasar by data. Ya, kita bisa memperoleh ilmu-ilmu motivasi lewat buku, lewat video-video motivasi NMC. Ya, jadi yang ketiga adalah kita harus memiliki wawasan. Kita harus memiliki data untuk menjelaskan ke calon mitra kita, ke calon prospekan kita penting memiliki sebuah data. Ya, baik, mudah-mudahan video kali ini memberikan semangat yang baru untuk para mitra NMC di rumah. Ya, saya yakin nontonnya tengah malam. Bahkan kalau udah nonton video NMC nggak bisa tidur karena apa, saking semangatnya ya. Oke, kita pasti bisa. Kita tetap semangat. Jangan lupa tetap like, comment, and subscribe. Good job.